Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Doni Nurcaya. Saya akan mempresentasikan makalah tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai ideologi untuk menangkal radikalisme agama. Bab 1. Pendahuluan. Keberagamaan yang terkandung dalam eksistensi masyarakat Indonesia merupakan ciri khas yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lainnya. Terdapat berbagai bentuk keberagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu adanya kemajemukan suku, budaya, bahasa, etnis, termasuk agama. Keberagamaan tersebut telah terjalin dan terbina sejak dulu kala serta semakin terjalin erat dalam sebuah keharmonisan pada NKRI. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam berperilaku karena ideologi yang terkandung di dalamnya, mendidik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi ideologi yang menyatukan keberagamaan dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Kerote, aneka ragam. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pondasi ideologi yang kokoh demi mengikat kuat tali persaudaraan dalam suatu kemajemukan. Hal tersebut sangatlah penting karena jikalau tidak demikian, maka bangsa ini akan sangat rentan dengan perpecahan seperti yang telah diketahui bahwa di negara Indonesia telah menetapkan 6 agama resmi, diantaranya yaitu Konghucu, Kristen, Buddha, Katolik, Islam, dan Hindu. Rumusan masalah. Fungsi ideologi Pancasila menangkal radikalisme. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya tindak radikalisme. Bab 2. Pembahasan. Fungsi ideologi Pancasila dalam menangkal radikalisme. Sarana pemersatu bangsa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagamaan dalam berbagai aspek merupakan bagian dari ideologi Pancasila. Hal ini bertentangan dengan pemahaman oknum-oknum masyarakat yang telah terpapar radikalisme, yang menginginkan perpecahan antara anak bangsa dengan melakukan tindak kekerasan yang pada umumnya senantiasa mengatasnamakan agama tertentu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar falsafah terbentuknya Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme harus mampu dihidupi oleh setiap masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Nasionalisme sebagai bagian dari bentuk kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya tindak radikalisme. Ideologi dari luar atau ideologi asing terus mencoba masuk melewati sarana dan media mencoba melakukan radikalisme di seorang individu, dan pada akhirnya terwujudnya dalam perilaku atau sikap yang akhirnya seakan-akan mempunyai identitas baru yang perannya bukan sebagai warga negara, tapi jadi penganut ideologi luar yang memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda sebagai seorang warga negara Indonesia. Ketidakseimbangan ini yang menyebabkan perilaku ataupun sikap dari tindakan radikalisme lama-kelamaan akan meletup, ataupun adanya faktor pendorong yang sangat kuat dari lingkungan ataupun individu sendiri. Lalu ada kesimpulan. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, keamanan nasional, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional berlaku sebagai landasan dasar dan rakyat untuk menanggulangi segala ancaman baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun global dalam menanggulangi gerakan radikal demi tetap tergeraknya NKRI. Adanya perubahan-perubahan sosial mengakibatkan masyarakat Indonesia kehilangan arah maupun tujuan untuk perilakunya sehari-hari. Ini menjadi kesempatan untuk ideologi global di mana sangat mudah untuk menerapkan pengaruhnya di negara Indonesia, yang mengakibatkan membuka ruang yang sebebas-bebasnya untuk munculnya tindak radikalisme di Indonesia. Lalu ada saran. Indonesia mendasari falsafah hidupnya pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan menghormati serta menghargai berbagai perbedaan atau keberagaman yang ada. Hal tersebutlah yang menjadi jaminan bagi setiap masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan hak asasinya untuk memeluk agama yang diyakini serta menjalankan rutinitas ibadah tanpa adanya ketakutan. Oleh karena itu, seperti yang telah dipaparkan bahwa langkah-langkah penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya melalui dialog, gotong royong, serta menghilangkan konsepsi mayoritas dan minoritas secara tidak tepat. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh untuk menjauhkan masyarakat Indonesia dari diskriminatif dalam sebuah keberagaman. Ideologi Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia
yang mengandung nilai-nilai luhur serta harus senantiasa dipelihara setiap elemen bangsa. Ideologi Pancasila sebagai penangkal radikalisme agama karena mengedepankan nilai-nilai penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, demokrasi, dan berkeadilan sosial. Lalu ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.